Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Indonesia, ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti, Baurno, Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah dongeng karya Mary Moy dengan judul Koki, Botol Air Mineral dan Kerang Laut. Selamat mendengarkan. Koki, Botol Air Mineral dan Kerang Laut, karya Mary Moy. Koki, si gagak hitam, terbang merendah di tepian pantai Peh Pulau. Pantai yang masih asli dengan pemandangan yang menawan. Terletak di sudut desa Bakung, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Pasir putih yang membentang, ombak yang begitu ramah, dan bebatuan yang masih alami, sungguh menakjubkan bagi siapapun yang datang ke kawasan ini. Koki merasa begitu lapar setelah terbang jauh dari seberang lautan. Matahari telah sepenggal galah, tepat berpusat di atas kepalanya. Sesiang ini, Koki belum menemukan makanan untuknya. Perutnya terasa keroncongan. Lambungnya seakan lengket, tak berisi apapun. Koki berharap menemukan sesuatu di pantai ini, sekedar untuk melegakan tenggorokan dan rasa laparnya. Koki terbang dari satu rumpun batu ke rumpun yang lain. Matanya menyisir tepian lautan, mencari-cari jika ada sesuatu yang dapat dinikmati. Ups! Koki menemukan sebotol air mineral yang terletak di dekat bebatuan. Penikmat keindahan alam yang tak bertanggung jawab, meninggalkan sampah sembarangan. Namun, itu keuntungan bagi Koki yang telah lama menahan haus dan lapar. Sementara air laut tidak bisa diminumnya karena asin dan pekat. Dalam botol itu masih tersisa air separuh. Koki mendekat dan berusaha memasukkan paruhnya ke dalam botol. Namun sayang, leher botol itu terlalu sempit untuk paruhnya, dan air terlalu rendah tersisa. Koki sungguh tersiksa dengan kehausan yang dia derita. Koki berpikir sejenak. Apa yang harus aku lakukan agar aku dapat meminum air ini? Katanya dalam hati.
Jika aku menumpahkannya, pasti air akan cepat mengalir dan menyerap dalam pasir. Aku pasti tak akan mendapat apapun. Gogi termenung sejenak sambil menatap botol air mineral di dekatnya. Rasa hausnya semakin menyiksa. Di sebelah botol tergeletak daun yang berisi air. Gogi mendekat dan mencoba meminum air yang ada di atasnya. Pih, asin! Dia menyemburkan air itu. Ia kembali berpikir keras. Apa yang seharusnya dia lakukan agar dapat melegakan kehausannya dengan air tawar segar dalam botol itu? Air di daun berbentuk seperti daun. Air di botol berbentuk seperti botol. Aha, benda cair bentuknya mengikuti wadah yang dia tempati. Otaknya mulai berjalan. Gogi beringsut perlahan mendekati botol itu. Dia mematuki kerikil dan memasukkannya ke dalam botol. Plung, plung, satu persatu kerikil ia masukkan. Perlahan-lahan air di dalam botol meninggi dan mendekati ujung leher. Air tawar segar mulai naik, dan terus naik hingga cukup bagi Gogi meraihnya dengan paruh. Perlahan, Gogi meneguk air tawar segar itu. Lega, akhirnya hilang pula kehausanku, bisiknya puas. Namun, sesaat kemudian, Gogi masih merasa lapar. Dia terbang merendah, kian mencari kesana kemari sesuatu yang dapat ia nikmati. Hingga matanya menangkap sesuatu. Bulat-bulat, hitam, kecil, terdampar tertimbun pasir putih. Dia mengais-ngais pasir itu dan mendapatkan beberapa kerang laut. Dia patuk-patuknya kerang laut itu agar terbuka cangkangnya dan dapat menikmati daging segarnya yang lezat. Ada 10 kerang laut, pasti sudah cukup mengenyangkannya. Berkali-kali tanpa merasa lelah, Gogi mematuk-matuk kerang laut itu. Namun sia-sia belaka. Kerang laut itu masih tertutup rapat. Hai kawan, apa yang kau lakukan di sini? Teriak burung gagak yang lain mengejutkan Gogi. Dia menghentikan patukannya. Aku lapar sekali. Aku mau menikmati kerang laut ini untuk melegakan laparku, jawabnya sambil kembali mematuk-matuk kerang laut itu. Itu sangat sulit. Maukah kau mendengarkan saranku, kawan? Seru gagak dari atas bebatuan.
Apa itu? Bawa kerang-kerang itu dalam parangmu dan terbanglah tinggi ke angkasa. Jatuhkan kerang-kerang itu di atas bebatuan. Kulit kerang akan terbuka dan pasti kau akan segera menikmati segarnya kerang laut itu. Biar ku bantu mengumpulkannya dari bawah sini. Lanjut gagak lain. Wah, ide yang cemerlang, pikir Koki. Terima kasih sobat, seru Koki. Segera Koki mengisi paruhnya dengan karang-karang itu dan terbang ke angkasa. Lalu menjatuhkannya satu persatu tepat di atas bebatuan di mana gagak itu menunggu bersama beberapa kawannya. Prak, prak, prak. Kerang-kerang itu jatuh, menempa batu dan kulitnya terbuka. Daging segar nampak dari balik pecahan kulit itu. Namun apa yang dilihat? Gagak hitam, sang pemberi saran padanya, dengan santainya segera melahap kerang-kerang itu berebutan dengan teman-temannya yang lain. Maaf kawan, aku juga sangat lapar. Terima kasih, kau telah membukakan kerang-kerang ini untuk kami. Nyam, nyam, nyam. Syah, aku kena tipu mereka, desis Koki dalam hati. Apa daya, seluruh kerang sudah dijatuhkan ke bebatuan dan dilahap oleh gagak-gagak rakus itu. Koki hanya bisa memandangi dengan gusar. Harapannya bisa mengenyangkan perut penuh seketika. Ditambah lagi ia menjadi kesal dan mendapat pelajaran untuk tidak mempercayai orang lain yang berkata baik, namun ternyata berniat menusuk dari belakang. Diam-diam, Koki terbang merendah, namun menjauh dari antara gagak-gagak itu. Ia membuat lubang di pasir, lalu mengumpulkan beberapa kerang di dalamnya dan menandai dengan batu. Satu persatu dibawanya kerang ke bebatuan lain yang terlindung semak-semak, lalu mencari batu yang besar. Prak, prak. Koki tidak menjatuhkan kerang itu dari atas, melainkan memukulkannya ke permukaan batu. Berkali-kali hingga kulit kerang menjadi retak dan ia mudah mencongkelnya. Nyam, nyam, lezatnya. Ia bolak-balik mengambil kerangnya dan kembali sibuk memecahkan kulit kerang. Satu persatu daging nan segar itu berpindah ke perutnya tanpa diganggu oleh kawan gagak lain yang nakal. Akhirnya Koki berhasil mengenyangkan perutnya, meskipun harus rela mondar-mandir mengambil kerang dan juga butuh usaha keras untuk membuka kulitnya. Namun itu adalah kepuasan Koki. Ia tidak mendapatkan segala sesuatu dengan mudah dan curang, melainkan dengan usaha keras. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.